Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang pertama-tama ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang terdiri dari saya atas nama Dimas Dodoroja dengan NIM 1902001 dan rekan saya atas nama Nisa Ardila dengan NIM 1902022 dan rekan saya berikutnya atas nama Dea Paramesta dengan NIM 1902015 dan rekan saya yang terakhir atas nama Johel Parenta dengan NIM 1902008 dari jurusan Teknik Instrumentasi Elektronika Migas dalam mata kuliah Komunikasi Data yang diampuh oleh Bapak Riza Hadi Saputra. Jadi video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist bertema belajar jaringan komputer dasar dengan Cisco paket tracer. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini kami akan memberikan panduan bagi kita untuk mempelajari berbagai topik dasar dalam jaringan komputer dengan bantuan Cisco. Nah, dalam video pertama ini kita akan mempelajari konsep dasar dalam local area network atau biasa disingkat LAN. Berikut akan saya demokan. Pertama-tama saya akan pasangkan sebuah switch sebagai perangkat penghubung terlebih dahulu. Switch dapat diakses dengan memilih network device. Lalu di bagian bawah nanti ada switches. Oke. Di sini ada berbagai macam switch yang ditawarkan di dalam paket tracer ini. Tetapi switch yang akan kita pilih adalah switch PT yang standar ya. Ini ya. Selanjutnya saya akan pasangkan 4 buah PC. PC bisa kita peroleh dari end device di situ, lalu tinggal kita pilih PC. Saya akan tambahkan 4 buah PC di sini. Pakai tracer akan memulai index dari 0 ya. Jadi kalau PC yang pertama berarti PC 0. Ini switch yang pertama kali muncul berarti dia switch 0. Keempat PC ini akan saya hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel tembaga atau router dengan rangkaian kabel straight through. Oke. Nah, berikut akan saya demokan. Kalau kita mau menghubungkan PC dengan switch, kita bisa menuju ke bagian connection yang gambarnya petir ini ya. Lalu kita lakukan konfigurasi IP dengan host PCO dengan cara klik pada PC kosong. Selanjutnya klik tab desktop dan kita isikan IP address-nya dan setelah itu ke PC 2
PC1 web desktop, kita ketik lagi IP addressnya 192.162.12. Setelah itu ke PC3 hal yang sama juga kita ketik 192.168.1.3 dan ke desktop lagi. Untuk ke PC4 seperti hal yang sama lagi kita lakukannya, 192 IP addressnya 168.1.4. dan selanjutnya lagi kita ke tahap untuk menguji koneksi menggunakan utilitas ping. Kita untuk memulai ping dari PC1 menuju PC2 dan seterusnya ke menu desktop dan command prompt, kita ketikkan ipconfig dan enter dan hasilnya. Dan untuk dari PC1 ke 2 lagi kita tuliskan lagi dengan alamat ping 192.168.12 dan ya begitu lagi ke PC3 untuk mengkonektivitasnya lagi. Kita klikkan alamatnya lagi seperti yang tadi juga dengan IP-nya 192.168.1.2. Dan untuk ke PC4 juga seperti hal yang sama dengan alamat ping-nya kita tulis 192.168.1.4 untuk mengkonektivitasnya antara PC1 dan ke berbagai PC lainnya. Oke, demikian panduan simulasi dari saya mengenai jaringan sederhana, dan berikutnya akan dibawakan oleh Dea yang bertema panduan simulasi server DHCP. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Terus kita masukkan selanjutnya kita masukkan switchnya. Selanjutnya kita masukkan PC0 terus PC1 dan selanjutnya kita masukkan PC2. Terus kita sambungkan dari server VT0 ke switchnya. Sebentar, klik kanan. Terus ini kan switchnya menghilang, kita masukkan lagi. Terus kita sambungkan memakai tali di bawah. Kita hubungkan switchnya ke PC0, PC1. Terus kita ke PC2 nya. Selanjutnya kita klik kanan, kita masukkan, kita ubah ininya, kita masukkan
IP address-nya 192.168.10.1. Nanti di subnet masnya tuh langsung nimbul. Terus kita ke service, ke HDCP-nya. Start address yang 0 itu kita ganti jadi 2. Terus kita ke on, maksimum numbernya kita ubah jadi 3. Terus kita save. Save. Kita ke chat switch-nya, kita masukkan lagi 2 sama seperti tadi, maksimum master numbernya kita jadikan 3, kita save lagi. Terus kita coba di bawahnya, terus kita pencet PC 0-nya, kita ke desktop, kita ke DHCP-nya, terus kita ke PC 1 lagi, kita ubah ke DHCP, terus kita ke PC 2 lagi, kita ubah ke DHCP. Terus ke DHCP lagi, klik kanan tadi, kita ubah DNS servernya 192.168. Ini kita ubah pakai titik ya, kalau pakai tadi nggak mau, 10.1. Terus kita save lagi. Terus kita coba ke PC 1 lagi, kita ubah ke DHCP, PC 2 sama, dan begitu jika ada PC-PC yang lainnya. Caranya sama, tinggal ubah ke DHCP-nya. Selanjutnya kita membuat server HTTP. Pertama, sama kayak tadi, buka aplikasinya, terus kita tambah PC 0,
tambah server 0, klik terus sambungkan. Maaf ya, ini agak mereng. Terus kita naikkan sedikit, agak jauh, kita ratain, klik kanan, baru kita pencet itu PC 0 nya, kita ke desktop, kita tambah IP addressnya 192.68 terus 11, nanti langsung nimbul semuanya. Terus kita pencet server itunya ke desktop, masukkan IP addressnya 192.168 12, oh salah, kita ulangin ya, 192.168.1 2, kita ulangin ya, kita ke desktop 192.168.1.2, terus DNS servernya 192.168.2. Kita ke service, kita copy, tuh kita ubah dulu CR nya itu, kita masukin hai ganteng, kita masukin ya. Ini kita ubah jadi black, size nya kita tambah jadi 25, terus kita pencet yes. Terus kita masukin URL nya 192.168.1.1, kita coba di situ 1.2. Nanti kita cobain masuk atau enggak kita ketik tadi hai ganteng. Itu deh caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai simulasi membuat jaringan DNS. Yang pertama kita siapkan adalah server, kemudian switch, lalu di sini saya akan membuat PC saya akan membuat PC-nya menjadi 3 PC, kemudian menghubungkan kabelnya
Saya menggunakan kabel otomatis. Jika kalian ingin menggunakan kabel manual, maka gunakanlah kabel strike karena digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. IP yang akan saya gunakan yaitu 192.168.10.0. Untuk server sendiri saya akan membuat IP dengan 192.168.10.1. Kemudian PC pertama saya masukkan IP-nya 192.168.2. Jangan lupa DNS servernya yaitu 192.168.10.1 atau IP dari server. Begitu juga dengan PC yang lainnya. IP PC kedua yaitu 192.168.10.3. Kemudian DNS servernya 192.168.10.1. Yang ketiga IP-nya yaitu 192.168.10.4 dan DNS servernya 192.168.10.1. Kita bisa melihat servis HTTP-nya sudah on, jadi dapat diakses menggunakan IP address dari server. Tampilannya seperti ini. Config DNS-nya di sini, pilih service, kemudian DNS service-nya on. Name-nya di sini saya catat wintechno.studio seperti ini. Kemudian address-nya dari IP, kemudian address servernya, kemudian address IP-nya dari server 192.168.10.1. Kita coba cek lagi di PC. Klik desktop, kemudian command prompt kita tulis wintechno.studio, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita coba lagi di PC selanjutnya, wintechno.studio, maka tampilannya akan sama, muncul seperti ini. Coba kita di PC yang terakhir, apakah sama atau tidak. Kita buka desktop, kemudian command prompt tulis wintechno.studio. Nah, maka tampilannya juga sama seperti ini. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ardila. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin menyimulasikan tentang jaringan nirkabel. Pertama-tama kita harus mendownload aplikasi Kisco Packet Trackernya terlebih dahulu. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai simulasi membuat jaringan nirkabel sederhana. Yang pertama disiapkan yaitu tentunya adalah topologi jaringannya. Kita bikin 2 PC
Di sini di pojok kiri bawah kita pilih end device, kemudian pilih PC kedua. Kalau sudah akan tampil PC pada dua sisi. Yang pertama PC 0 dan yang kedua PC 1. Selanjutnya kita perlu access point, yaitu terdapat di network device. Kita pilih wireless device. Kalau sudah akan tampil jaringan seperti ini. Kemudian kita setting PC-nya terlebih dahulu. Kita setting PC 0. Klik 2 kali atau sekali. Ini adalah tombol power. Kemudian di bawah ini adalah modul. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mengganti modulnya yang di bawah ini dengan modul WMP 300N. Kita matikan terlebih dahulu sehingga warnanya berubah menjadi gelap. Tahu sudah off. Jika sudah, kemudian kita klik modulnya, buang ke kiri, lepas, dia akan hilang. Kemudian kita ganti dengan modul WMP 300N. Sama saja, klik, geser ke kotak yang hilang tadi. Dan kita on-kan lagi. Sekarang kita setting IP nya di config. Kemudian karena ini wireless, kita pilih interface. Nah, di sini interface ada dua pilihannya, wireless 0 dan Bluetooth. Kita pilih yang wireless 0. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih configuration, kita pilih IP configuration, kita pilih button static. Kalau sudah, kita klik IP nya, kita setting 192.168.1.1. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada PC 1, tapi dengan IP yang berbeda. Klik tampilannya akan sama. Modulnya kita buang, kita ganti dengan modul wireless. Kita klik, lepas, jangan lupa dinyalakan. Kemudian kita setting IP nya, kita klik config interface, lalu pilih wireless 0. Nah, di sini IP configuration-nya, kemudian static. Di sini IP-nya kita setting berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi 192.168.1.1. Sekarang kita ubah IP-nya menjadi 1.192.168.1.2. Kalau sudah, kita keluarkan. Nah, setelah berhasil selesai, kita setting di PC 0 dan PC 1 akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, berarti berhasil terkoneksi dengan wireless. Jadi PC 0 sudah terkoneksi dengan access point PC 1.
juga sudah terkoneksi dengan access point. Nah, sekarang kita mau ngetes jaringan antara PC 0 dengan PC 1. Kita klik PC 0, pilih desktop, lalu command prompt. Nah, jadi seperti biasa kita ngeping PC 1. Jangan ngeping dirinya sendiri ya, tapi kita ngeping PC di seberang kita, yaitu kita ping 192.168.1.2. Jadi IP-nya si PC 1 dia reply, berarti dia sudah berhasil. Baik, terima kasih. Good luck. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.